Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan Oke, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya selaku staf HRD-nya Pulsa 21 Area Gresik. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi tips menjadi karyawan yang produktif. Sebelumnya ada yang tahu nggak produktif itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Teman-teman di sini ada yang tahu? Siapa? Mbak Dwi Kusri ini, Mbak Rini ya? Iya. Ini kok, apa namanya? Ini, apa namanya, on cam? Gitu, Bu. Iya dong, biar tahu semangatnya. Masuk ngomong tapi enggak ada wajahnya. Iya. Nah, begitu dong. Oke, terima kasih. Oke, makasih, Bu. Teman-teman, ada yang tahu nggak produktif itu apa sih? Oke, gak ada yang tahu ya. Tak lanjut ya. Next. Produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Terus untuk usia produktif itu, dikatakan produktif itu ketika kita berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Next. Next. Untuk produktif itu terbagi menjadi dua elemen nih. Yang pertama adalah efektivitas kerja, kemudian yang kedua adalah efisien kerja. Apa sih bedanya efektivitas kerja sama efisiensi kerja? Yang pertama, efektivitas kerja itu adalah produktivitas kerja dapat dikatakan efektif ketika seseorang memiliki pencapaian kerja yang maksimal. Terus yang kedua, efisiensi kerja itu efektivitas kerja dihitung dari target yang telah ditentukan. Jadi ketika kita punya target, kita punya goals, kita punya tujuan, itu bisa dikatakan sebagai efektivitas kerja. Berhubungan juga dengan produktivitas kerja. Next. Nah, untuk produktivitas dengan sibuk itu pasti ada perbedaannya. Kadang kan saling tumpang tindih satu sama lain nih. Kalau untuk sibuk itu perbedaannya yang pertama adalah sistem kerja kurang fokus. Kemudian yang kedua suka mengerjakan semua hal secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, itu cenderung memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Kalau untuk perbedaan dari produktif sendiri, itu yang pertama adalah sistem kerja yang stabil. Jadi dia nggak naik turun, karena dia punya sistem kerja yang jelas. Kemudian yang kedua adalah fokus dan perlahan, namun berkelanjutan dalam mencapai goals atau tujuan. Kemudian yang ketiga, itu memperhatikan tujuan utama. Jadi perbedaannya kalau misalnya sibuk dengan produktif, dapat teman-teman lihat ya, kalau misalnya sibuk berarti karyawan itu yang pertama kurang fokus, dia nggak bisa fokus sama pekerjaan tersebut. Sedangkan kalau misalnya produktif itu dia bisa fokus karena sistemnya dia adalah stabil. Kemudian kalau misalnya produktif itu dia punya tujuan dan dia mau mencapai tujuan itu. Sedangkan kalau misalnya sibuk itu cenderung memperhatikan apa sih yang mau tak kerjakan tanpa melihat tujuannya kayak gitu. Next. Nah, untuk ciri-ciri karyawan yang produktif itu yang pertama adalah memiliki motivasi yang tinggi. Jadi ketika kita memiliki motivasi yang tinggi, otomatis kita akan menjadi karyawan atau orang yang produktif karena kita ada motif, kita ada dorongan, kita ada tujuan yang jelas.
Kemudian yang kedua adalah pikiran yang selalu positif. Jadi ketika misal kita selalu berpikiran positif dan mengesampingkan pemikiran yang negatif, otomatis kita akan menjadi manusia atau karyawan yang produktif. Kemudian yang ketiga itu dapat bergaul dengan efektif. Jadi intinya adalah kita dapat menyesuaikan diri atau mampu beradaptasi. Kita tahu mana porsinya bekerja atau mana porsinya untuk bercanda. Kemudian yang keempat, lingkungan kerja yang menyenangkan. Nah, untuk lingkungan kerja yang menyenangkan itu sebenarnya tidak dicari, tapi kita sendiri yang menciptakan. Jadi ketika misalnya ada yang berkata lingkungan kerja aku tidak menyenangkan. Nah, ketika misal lingkungan kerja itu tidak menyenangkan, ya kalian tidak perlu mencari, tapi kalian menciptakan supaya lingkungan kerja itu menjadi menyenangkan dan kalian bisa kerja dengan produktivitas dan semangat yang tinggi. Next. Apa sih penyebab produktivitas menurun? Yang pertama adalah tidak menguasai teknologi atau keterampilan yang memadai. Jadi dia tidak memiliki keterampilan. Nah, untuk mensupport itu tadi, di sini kan kita ada pelatihan nih, tujuannya untuk apa? Ya untuk mengasah keterampilan tim-tim yang ada di sini. Kemudian yang kedua, komunikasi yang buruk atau lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ketika lingkungan itu tidak menyenangkan, maka kalian harus menciptakan atau mengubah lingkungan yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Kemudian kondisi tubuh yang tidak sehat atau sakit. Jadi misalnya kalau kalian ngerasa udah kayak mau sakit, itu kalian harus istirahat yang cukup, terus pikirannya harus positif, terus minum minuman kayak vitamin C supaya apa? Supaya tubuh kalian tuh nggak makin drop. Terus penyebab produktivitas yang menurun, yang terakhir itu tujuan yang tidak jelas. Jadi setiap kita mau bekerja atau kita mau mencapai sesuatu hal, kita harus punya tujuan, kita harus punya goals, kita harus punya sesuatu hal yang apa sih yang mau kita capai ke depannya. Supaya apa? Supaya kita mampu mencapai hal-hal tersebut. Ketika kita nggak punya tujuan, berarti kita nggak tahu kita harus mau ngapain. Kayak gitu. Next. Nah, bagaimana sih cara untuk meningkatkan produktivitas? Yang pertama adalah lakukan perencanaan kerja. Kadang kan setiap pagi mungkin tim support atau tim KPT, ranting, atau area manager itu setiap pagi kan nge-share target kerja atau perencanaan kerja. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas biar kalian itu tahu apa sih perencanaan kalian hari ini. Kalian mau bekerja beresi apa sih hari ini, kayak gitu. Terus yang kedua adalah fokus pada prioritas. Jadi ketika kita bisa menjadi karyawan yang produktif itu ketika kita bisa membedakan antara prioritas sama bukan prioritas. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa membedakan prioritas sama nggak prioritas, berarti itu tadi nanti kita cenderung kerja sibuk daripada kerja produktif. Terus yang ketiga, mulai dengan target kecil. Jadi segala sesuatu itu tidak harus dimulai dengan yang besar, tapi bisa dimulai dengan hal yang paling kecil dulu. Misal kayak disiplin dalam artian tidak telat datang kerja, kemudian bersih-bersih toko. Jadi kita mulai dari hal yang paling simpel aja. Jangan memulai hal yang dari besar, karena kalau kita memulai dari hal yang paling besar itu pasti otomatis nanti banyak nggak terjadinya. Jadi kita mulainya dari hal yang paling kecil saja. Terus yang keempat, yang terakhir adalah lakukan evaluasi. Jadi ketika kita sudah melakukan perencanaan, kemudian kita fokus pada prioritas, kemudian kita sudah menyelesaikan target kita. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Evaluasi itu kayak apa sih kurangnya misalnya, atau misal kayak aku gak produktif tuh kenapa sih? Mungkin karena aku nggak ada motivasi kerja, atau mungkin aku karena kurang fokus bekerja. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap produktivitas kita sendiri, kayak gitu. Kalau untuk materi aku sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Rini. Mungkin ada pertanyaan
dari materi Kak Rini. Ini atas nama komputer ini open mic. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Kak Rini? Langsung aja. Mbak Rini, maaf saya mau tanya. Iya, boleh. Dengan nama siapa? Saya Siti Zulaika. Oh ya, silakan Mbak. Cara mengetahui jika kita itu tidak produktif itu bagaimana ya? Soalnya kan kadang kita sendiri tidak merasakan kalau kita itu tidak produktif kayak gitu. Terus ya kayak gitu dulu. Maaf ya Mbak Rini, soalnya tadi telat ikut Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa. Tak jelaskan ulang ya. Untuk tahu kita produktif atau enggak, itu tadi kan udah tak jelasin nih, tak jelaskan ulang. Kalau yang pertama, tidak menguasai teknologi atau keterampilan yang memadai. Jadi misal kita punya keterampilan, misal nih, kita punya keterampilan mewarnai, tapi kita stuck di satu tempat itu aja. Kita nggak mau belajar hal baru, kita nggak mau berkembang. Jadi istilahnya kan kita pasti akan nggak produktif karena ya kemampuan kita pasti cuma mewarnai aja. Itu salah satu kalau misalnya kita nggak produktif. Terus yang kedua itu komunikasi yang buruk atau lingkungan yang tidak menyenangkan. Jadi misal ketika Saman bekerja, Saman merasa kayak lingkunganku tuh kurang menyenangkan, aku jadi males kerja, aku jadi males berangkat kerja karena ya lingkunganku di sana tuh gak seneng, jadi bikin aku kayak aras-arasin berangkat kerja. Nah itu salah satu ciri kalau misalnya produktivitas kerja kalian menurun. Terus yang terakhir, yang ketiga itu sakit. Jadi kalau misalnya sering sakit-sakitan mungkin atau misalnya kelelahan itu karena kan kalau sakit itu kalau kita mensugesti diri sendiri, kalau kita sakit kita mensugesti diri kita sendiri kayak misalnya kita pasti sembuh kok kalau kita istirahat minum obat pasti besoknya bakal sembuh. Tapi kalau kita mensugesti atau berpikiran kayak misalnya pasti aku gak akan sembuh meskipun aku minum obat aku gak akan sembuh, ya pasti gak akan sembuh. Tapi kalau kita mensugesti pemikiran kita tuh yang positif itu pasti baliknya lagi pasti positif. Terus yang terakhir itu ketika kita tidak produktif itu kalau kita nggak punya tujuan. Seperti itu tadi yang aku bilang, kalau kita nggak tahu nih tujuan kita kerja itu apa sih? Selain mungkin cari uang ya. Selain cari uang, kita mau cari apa sih di pekerjaan ini? Misal cari ilmu, misal cari relasi, atau cari apa. Yang jelas adalah kita harus punya tujuan yang jelas. Supaya apa? Supaya produktivitas kita tuh terus meningkat. Kayak gitu sih Mbak Siti. Mungkin ada yang kurang paham? Ya, terima kasih Mbak Rini sudah paham. Oke, Kak Siti, terima kasih. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Ini atas nama komputer Zoom ini. Oh, ini ada dari Kak Vida ini. Kak mau bertanya, bagaimana cara meningkatkan produktivitas melalui motivasi ya? Bisa dijawab Kak Rini? Oke, tak bantu tak jawab ya Mbak ya. Pertanyaan dari Mbak Vida ya kalau nggak salah tadi. Iya, Mbak Vida. Motivasi itu kan dorongan, ya kan? Kalau kita punya dorongan, berarti kita punya sesuatu hal untuk mencapai. Motivasi itu kan pasti dibagi menjadi dua nih. Motivasi dari diri kita sendiri sama motivasi dari orang lain. Nah, ketika kita punya motivasi diri sendiri dan motivasi orang lain, otomatis kita pasti bisa mencapai tujuan yang kita mau. Jadi balik lagi, kita apa sih yang bikin kita termotivasi supaya kita tuh mau bekerja? Misal supaya aku termotivasi bekerja itu misal cicilan atau mungkin karena aku pengen jenjang karir yang lebih tinggi. Jadi itu kan buat kita termotivasi. Gimana caranya kita bisa mencapai itu tadi, kayak gitu. Mungkin Mbak Vida kurang jelas jawabannya atau kayak gimana Mbak? Sudah jelas Kak Rini, makasih. Sama-sama.
Oke, terima kasih Kak Vida atas pertanyaannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Ayo disampaikan ke Kak Rini. Oh, ini Kak Safa, open mic. Monggo, Kak. Iya, Kak. Kak, bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan? Sudah, Kak. Oke, Kak Rini bisa dibantu jawab. Oke, menjawab pertanyaan dari Mbak Safa ya, bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Nah, lingkungan kerja yang menyenangkan. Lingkungan kerja yang menyenangkan pasti kita yang menciptakan dari apa? Dari kayak kita mampu bersosialisasi, kita mampu menjalin relasi, kita mampu menyesuaikan diri, otomatis nanti kita bisa menciptakan lingkungan kerja itu menyenangkan. Kalau misalnya bekerja kan nggak cuma melulu soal pekerjaan, tapi kita juga menjalin relasi atau komunikasi sama sesama rekan kerja. Kalau misalnya kita kerja kayak masing-masing dari kubu kita ya, otomatis nanti kita nggak tahu teman satu sama lain. Nah, itu kan membuat lingkungan tidak menyenangkan karena kan cenderung kayak dingin atau mungkin cenderung tertutup atau mungkin cenderung tidak menyenangkan. Karena apa? Karena kan semua bekerja sendiri-sendiri. Nah, ketika waktunya bekerja ya bekerja, tapi ketika waktunya istirahat ya menciptakan suasana yang menyenangkan. Misalnya kayak makan bareng waktu istirahat atau nonton film bareng waktu istirahat kayak gitu, Mbak Safa. Kak, kalau di Gresik sendiri, menurut Samen udah menyenangkan nggak? Gimana? Kak, kalau di Gresik sendiri, itu udah termasuk lingkungan kerja yang menyenangkan nggak menurut Samen? Menurut saya menyenangkan karena kan kita yaitu tadi ketika waktunya makan kan makan bareng, terus kalau pulang kan nunggu kita semua pulang baru kita pulang bareng kayak gitu. Oke, Kak Rini, terima kasih. Terima kasih Kak Safa. Mungkin ada pertanyaan lagi, 2 atau 1 lagi untuk Kak Rini, atau mungkin masukan. Izin bertanya dong, Bu Rini. Ini teman-teman kok gak anak sing tanya, kira ayo mana ini tim barat, gak ada yang keluar ini. Tim pusat, Banyuwangi. Oh, Banyuwangi itu sudah ya tadi, siapa Mbak Vida ya? Oke. Iya, aku udah rajin bertanya kira. Ya, dan ono interaksi gitu loh ya. Pinter, Siti Zulaika. Oke, sudah bertanya tadi Bu. Oke. Mbak Rini, aku bisa dikasih contoh nggak antara kerja sibuk sama kerja produktif itu contohnya kayak apa ya? Yang ada di apa namanya lingkungan kerja kita aja yang kita setiap hari lakukan. Antara contohnya kerja sibuk sama kerja produktif itu yang kayak gimana sih Mbak? Kayak gitu. Contoh sehari-hari aja, nggak usah apa namanya contoh yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Biar teman-teman juga tahu, oh kerjaku ini memang benar-benar sudah produktif, apa aku ini hanya menyibukkan diri kayak gitu. Ya aku pengen tahu perbedaan contohnya itu seperti apa. Mungkin teman-teman juga ya butuh informasi ini seperti itu. Terima kasih. Hai. Untuk Kak Rini, bisa dijawab pertanyaan dari Bu Ida. Oke, menjawab pertanyaan dari Bu Ida, misal contoh perbedaan kerja sibuk sama produktif. Nah,
Kalau misalnya kerja sibuk itu kayak misal tim yang nggak kirim target kerja, berarti kan misal kayak tim promo nggak kirim target kerja. Nah, untuk PIC-nya gimana cara ngeceknya? Sedangkan kan dia nggak kirim kerja. Nah, itu kita nggak tahu dia beresi apa, terus dia ngerjain apa. Karena dia nggak laporan, mungkin PIC-nya ngirim tugas lagi nih, yang akhirnya nambah satu tugas lagi. Karena dia nggak kirim target kerja, nambah lagi, terus minta tolong dikerjakan kan. Nah, itu mungkin dia gak bisa membedakan antara mana sih yang harus didulukan pekerjaannya sama mana sih yang nanti bisa ditunda dan dikerjakan nanti. Itu yang sibuk. Kalau misalnya produktif itu kayak misal kita tiap pagi kirim target kerja. Jadi kan kita jelas tujuan kita hari ini tuh ngapain karena kita udah kirim target kerja. Kalau udah kirim target kerja, pasti kita memiliki sistem kerja yang stabil. Kita pasti tahu, oh jam segini aku harus kerja beresin ini. Oh jam segini aku setelah ini harus beresin misalnya absenan. Setelah absenan aku harus beresin interview misalnya. Kan kita udah jelas, karena tujuan kita hari ini kita udah tahu. Kayak gitu. Nah, setelah itu tadi, semua itu pasti bergerak pelan tapi pasti. Tapi meskipun tugas banyak, yang penting adalah itu tadi kita kirim tujuan kita hari ini ngapain. Ketika kita udah kirim, kita tahu kita harus ngapainnya kayak gimana, baru kita bisa mencapai tujuan yang mau kita capai hari ini. Kayak gitu bisa. Mungkin kurang dipahami atau kayak gimana Frida? Bagaimana Bu Ida? Apa sudah puas dengan jawabannya Ibu Rini? Kak Rini? Oke, ya sudah Mbak. Terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih Bu Ida. Mungkin ada pertanyaan lagi dari itu tim pusat atau tim barat. Oh ini Kak Yani nih, open mic, mungkin ada pertanyaan atau saran untuk Kak Rini? Halo Kak Yani, buka mic ya? Oh, ditutup. Mungkin dari HRD pusat ada pertanyaan atau masukan? Siapa HRD pusat? Kak Roma ya? Mungkin ada pertanyaan Kak Roma? Oh ini ada Kak Dewi open mic. Ada pertanyaan Kak? Yuk langsung. Mungkin dari manajer of BWI ini ada pertanyaan. Kak Dela. Ayo Kak Dela, mungkin ada pertanyaan untuk hari ini. Pertanyaan satu lagi teman-teman.
Oke, ayo. Ada pertanyaan lagi, satu lagi. Mbak Rini mau tanya. Wis ta? Macet-macet tuh. Ayo Budel, bisa. Ya kan tadi kan menjelaskan tentang produktivitas sama sibuk. Nah, sedangkan kita ini sudah melakukan produktivitas nih, sudah ditata sebaik mungkin lah. Pas perjalanan itu tiba-tiba itu mental block-nya kita itu datang. Itu cara mengatasinya seperti apa? Itu tadi siapa yang bertanya ya? Yang bertanya manajer of BWI, Budela. Tadi bahas mental block ya, Mbak? Iya. Tak jawab ya. Kalau misalnya bahas mental block itu berarti mindsetnya yang harus dirubah. Ketika kita merubah mindsetnya kita, otomatis kita nggak akan mental block. Nah, kalau mental block itu cenderung orang yang tertutup, nggak mau belajar hal baru, nggak mau menerima informasi baru, nggak mau belajar hal baru, jadi otomatis dia akan mental block. Karena dia ngerasa capek kalau misalnya mau kerja. Pasti pikirannya kayak, ya udahlah, aku kerja juga nanti takutnya salah. Aku kerja gini nanti dimarahin, aku gini nanti nilainya jelek atau kayak gimana. Padahal sebenarnya itu kan pikiran kamu sendiri, pikiran kita sendiri yang buat kita tuh gak mau berkembang dan buat kita tuh mental block kayak gitu. Jadi balik lagi mindsetnya ketika udah dirubah ke hal yang lebih positif, berarti kita nggak akan jadi orang yang mental block. Kita akan mau menerima saran, kritikan, masukan, ilmu-ilmu baru dari orang baru juga. Kayak gitu, betul. Terima kasih Mbak Rini. Oke, terima kasih Kak Rini yang sudah menjawab pertanyaan dari Budela. Oke, ini selanjutnya akan melanjut materi selanjutnya ya dari Kak Nabila, tim admin. Bisa langsung share screen ya. Untuk Kak Rini, terima kasih. Sama-sama Mbak Nike.